Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasaripah dari kelas 3A semester 3 Ilmu Hukum. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Henindriani SMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Yandi Aridayandi SMH. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pertemuan pertama, yaitu tentang percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tidak diatur dalam KUHP. Tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syarat saja, yaitu diatur dalam pasal 53 dan pasal 54 KUHP. Dalam pasal 53 berisi tentang satu, mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara yang paling lama 15 tahun. Yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan yang sudah selesai. Selanjutnya, isi pasal 54 KUHP yaitu mencoba melakukan pelanggaran termasuk perbuatan tindak pidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku kedua KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku ketiga KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan, tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari si pelaku. Sifat percobaan dibagi dua, yaitu sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidana seseorang, dan yang kedua adalah sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Selanjutnya, dasar patut dipidananya percobaan dibagi menjadi dua teori. Yang pertama teori subjektif dan yang kedua adalah teori objektif. Teori subjektif adalah teori berdasarkan patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini adalah Van Hammel. Yang kedua, teori objektif, yaitu teori yang berdasarkan patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan teori ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu teori objektif dan objektif formil dan teori objektif material. Teori objektif formil yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Penganutnya adalah Dienste dan Zevenberg. Yang kedua, teori objek material yaitu menganggap perbuatan itu dianggap bahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Penganutnya adalah Simon. Sekian review mata kuliah hukum pidana pada minggu ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.